Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan desa kecil yang sepi. Kilat sesekali membelah langit, menyoroti wajah Nina yang penuh kebimbangan. Di dalam kamar sempit yang hanya diterangi oleh lampu minyak, ia duduk memeluk lutut, mencoba menahan isak yang sejak tadi tak bisa ia hentikan. "Nina, ini keputusan keluarga." Suara ayahnya terdengar tegas meski tak meninggikan nada. Ia berdiri di ambang pintu dengan wajah yang keras, seperti batu yang tak bisa digerakkan. "Kamu harus paham. Ini demi kebaikan kita semua." "Tapi ayah, aku bahkan tidak mengenalnya," Nina berseru, suaranya serak oleh tangis. "Bagaimana aku bisa menikahi seseorang yang tidak kucintai?" Perasaan itu akan datang dengan sendirinya, sela ibunya yang duduk di sudut ruangan sambil menenun. Ia tidak berani menatap Nina, seolah takut melihat kekecewaan di mata putrinya. "Kamu harus memikirkan adik-adikmu. Dengan menikah dengan Raka, kamu bisa membantu mereka keluar dari kemiskinan." Ia hanya tahu bahwa pria itu adalah anak dari keluarga terpandang di kota, pewaris kekayaan yang jumlahnya mungkin tak terhitung. Di sisi lain, Raka sedang duduk di ruang tamu megahnya, memandangi surat perjodohan yang sudah dicap dengan tanda tangan keluarganya. Ia menghela napas panjang, matanya yang tajam dan penuh perhitungan menatap kosong ke arah jendela. Hujan di luar sana seperti menggambarkan kekacauan di dalam pikirannya. Ia mencoba mencerna dan menerima semuanya dengan lapang dada karena itu adalah sebagian amanat dari mendiang ayahnya yang ia akungi. Pagi harinya, langit masih saja mendung, seolah memahami hati Nina yang berkabut. Ia berdiri di bawah pohon besar di tepi ladang, tempat biasa ia bertemu dengan Ardi. "Nina!" Suara Ardi memanggilnya, membuat tubuhnya menegang sejenak. Ia menoleh dan melihat pemuda itu berlari mendekat, dengan napas yang tersengal-sengal. Tatapan Ardi, seperti biasa, penuh cinta, meski kini bercampur kebingungan. "Apa yang sebenarnya terjadi?" "Kamu bilang ada yang penting ingin dibicarakan," ujar Ardi sambil merapikan rambutnya yang berantakan akibat angin. Nina menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. "Kita tidak bisa bersama lagi." Hening sejenak. Burung-burung di kejauhan berkicau pelan, menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Ardi menatap Nina dengan ekspresi tak percaya, seolah mendengar sesuatu yang tak mungkin. Suaranya melemah. Ini cuma lelucon, kan?" Nina menggeleng, akhirnya berani mengangkat wajahnya. "Orang tuaku, mereka sudah memutuskan aku harus menikah dengan orang lain. Aku tidak punya pilihan." Ardi mundur selangkah, seperti baru saja ditampar keras. "Apa kamu mencintainya?" "Tidak," jawab Nina cepat, lalu menelan ludah untuk menenangkan getar di suaranya. "Aku bahkan tidak mengenalnya." Ardi meninggikan suaranya, tangannya mengepal. "Kita sudah berjuang sejauh ini. Apa cinta kita tidak cukup? Apa aku tidak cukup?" Nina tak mampu menjawab. Setiap kata dari Ardi menusuk jantungnya, membuat hatinya terasa seperti dihancurkan berkeping-keping. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak ingin ini, bahwa ia mencintai Ardi lebih dari segalanya. Tapi kenyataan sudah membelenggunya, dan ia tak bisa melepaskan diri. Ia menangis sejadi-jadinya, tangis yang tertahan selama berhari-hari. Di antara isaknya, hanya satu kalimat yang berulang kali ia ucapkan pada dirinya sendiri. "Maafkan aku, Ardi." Hanya angin dingin yang menjadi saksi, membelai wajah Nina yang basah oleh air mata, seolah mencoba menenangkan luka yang takkan pernah benar-benar sembuh.
Matahari bersinar cerah di langit biru, menyelimuti halaman luas tempat resepsi pernikahan Nina dan Raka digelar. Tenda putih besar berdiri megah, dihiasi bunga-bunga mawar merah dan putih yang tertata rapi di setiap sudut. Para tamu, mengenakan pakaian terbaik mereka, tampak sibuk bercengkerama sambil menikmati alunan musik klasik yang lembut. Di pelaminan, Nina duduk dengan anggun dalam balutan kebaya putih berhiaskan payet berkilauan, dipadukan dengan sanggul tradisional yang rapi. Wajahnya tampak sempurna, namun sorot matanya kosong. Sementara itu, Raka duduk di sebelahnya, mengenakan beskap hitam yang membuatnya terlihat gagah. Berbeda dengan Nina, ia tersenyum kecil kepada tamu-tamu yang menyampaikan ucapan selamat, meski senyumnya tak pernah mencapai matanya. Senyuman lebar menghiasi wajah orang tua Nina, terutama ibunya, yang tampak sangat puas melihat putrinya kini menjadi bagian dari keluarga kaya. Ayah Nina, meski lebih tenang, tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. "Kita sangat bersyukur, Nina," bisik ibunya sambil menggenggam erat tangan Nina. "Lihatlah betapa bahagianya semua orang hari ini. Kamu telah membawa kehormatan bagi keluarga kita." Nina hanya tersenyum tipis sebagai jawaban. Kata-kata itu seakan bergaung hampa di hatinya. Di meja-meja tamu, kebahagiaan terlihat jelas. Para tamu memuji pasangan itu, membicarakan betapa cocoknya mereka meski baru saja bertemu. "Pasangan yang sempurna," kata salah satu tamu. "Nina begitu cantik dan Raka. Ah, dia memang pria beruntung." "Lebih dari beruntung," sahut yang lain. "Dia mendapatkan istri yang anggun, dan pernikahan ini juga mempererat hubungan kedua keluarga besar." Wajah istrinya tetap datar, meski tersenyum sesekali saat tamu berbicara langsung padanya. Ada sesuatu di tatapan Nina yang sulit ditebak, seperti pintu tertutup rapat yang tidak seorang pun bisa buka. "Apakah kamu baik-baik saja?" bisik Raka pelan saat mereka berdua mendapat jeda sejenak dari para tamu. Nina mengangguk kecil tanpa menoleh. "Aku baik-baik saja." Jawaban itu terdengar seperti garis batas yang jelas. Raka tak bertanya lebih jauh. Rumah besar yang kini menjadi tempat tinggal Nina dan Raka tampak megah, namun terasa sunyi. Dinding-dindingnya seolah menyimpan gemah hati yang terluka, terutama Nina, yang masih berusaha menerima kenyataan hidup barunya. Di hari-hari awal pernikahan, Nina seperti bayangan yang bergerak di dalam rumah. Ketika Raka mencoba memulai percakapan, jawaban Nina seringkali singkat, atau bahkan disertai nada dingin yang membuat udara di antara mereka semakin membeku. "Pagi, Nina," sapa Raka suatu hari saat mereka duduk bersama di meja makan. Gumam Nina tanpa menoleh, memotong roti di piringnya dengan tatapan kosong. Raka menghela napas dalam hati, namun ia tetap berusaha tersenyum. Ia tahu semua ini bukan salah Nina. Gadis itu terjebak dalam situasi yang sama sulitnya dengan dirinya. Malam itu, Raka terbangun karena suara isakan dari kamar sebelah. Meski Nina dan Raka tinggal di rumah yang sama, Nina memilih tidur di kamar terpisah sejak malam pertama pernikahan mereka. Raka berdiri di depan pintu kamar Nino ragu-ragu. Ia bisa mendengar tangis Nina yang pelan namun penuh kepedihan. Gadis itu duduk di pinggir tempat tidur, wajahnya sembab dengan mata yang masih kemerahan. "Aku tidak tahu kamu sering menangis di malam hari," ucap Raka, suaranya lembut namun serius. "Kalau kamu ingin bicara, aku ada di sini." Nina mendongak sedikit, lalu mengalihkan pandangannya. "Aku baik-baik saja." "Tidak, Nina. Kamu tidak baik-baik saja," balas Raka sambil mendekat, namun tetap menjaga jarak agar tak membuat Nina merasa terpojok. "Aku tahu kamu tidak menginginkan semua ini. Aku tahu perasaanmu masih untuk seseorang yang lain." Kata-kata itu membuat Nina terdiam. Air mata mulai mengalir lagi di pipinya, meski ia berusaha keras untuk menahannya. "Aku tidak bisa melupakannya, Raka. Aku mencoba, tapi aku tidak bisa." "Aku tidak meminta kamu untuk melupakan," jawab Raka, nadanya tenang.
Aku hanya meminta kamu untuk jujur pada dirimu sendiri. Nina menatap Raka untuk pertama kalinya dengan sorot mata yang berbeda, bukan marah, bukan juga dingin, tetapi penuh keterkejutan. Ia tidak menyangka Raka akan mengatakan hal itu, apalagi dengan nada yang begitu tulus. Hari-hari berlalu dengan perlahan, namun ada perubahan kecil di antara mereka. Meski Nina masih sering menangis, ia tak lagi menutup diri sepenuhnya. Sesekali, ia membalas sapaan Raka dengan jawaban yang lebih hangat, meski singkat. Suatu malam, ketika Raka duduk di ruang tamu membaca dokumen pekerjaannya, Nina muncul dengan 2 cangkir teh di tangannya. Ia meletakkan satu di meja dekat Raka, tanpa mengatakan apa-apa. Raka menatap cangkir itu, lalu menoleh ke arah Nina yang sudah beranjak kembali ke kamarnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Itu bukan tanda besar, tetapi baginya, itu sudah cukup sebagai awal. Di tengah keheningan malam itu, Raka berbisik pada dirinya sendiri, mungkin perlahan-lahan kita bisa menemukan jalan kita. Dan di balik pintu kamarnya, Nina berdiri memandangi lantai, menyadari bahwa untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lega di dekat pria yang kini menjadi suaminya. Angin malam berhembus lembut melalui jendela kamar yang setengah terbuka. Di dalamnya, Nina duduk di kursi kecil di sudut ruangan, membaca buku sambil sesekali melirik Raka yang tengah membereskan dokumen pekerjaannya di meja. Suasana di antara mereka terasa berbeda. Tidak lagi kaku, tidak ada jarak yang memisahkan seperti sebelumnya. "Apa yang kamu baca?" tanya Raka tiba-tiba, memecah keheningan. Nina menoleh, tersenyum kecil. "Novel lama. Aku menemukannya di rak perpustakaan rumah." Untuk pertama kalinya, Nina tidak merasa canggung berada begitu dekat dengannya. Ia bahkan tidak merasa risih ketika tangan Raka menyentuh buku yang ia pegang, jari-jari mereka bersentuhan sejenak. Ada sesuatu yang hangat dalam kehadiran Raka, sesuatu yang perlahan mulai memenuhi hati Nina. Malam-malam mereka kini diwarnai obrolan panjang. Kadang mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, seperti makanan favorit, film kesukaan, atau pengalaman masa kecil. Kadang, mereka membahas impian dan harapan yang dulu terasa jauh. "Aku tidak pernah membayangkan menikah seperti ini," ucap Nina pelan suatu malam, ketika mereka berdua duduk di balkon, menikmati teh hangat. "Seperti apa yang kamu bayangkan?" tanya Raka, menatap Nina dengan lembut. Nina tersenyum samar. "Aku pikir pernikahan itu akan dimulai dengan cinta. Tapi sekarang aku sadar, cinta bisa tumbuh meski perlahan." Raka terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Nina dengan lembut. "Aku tidak pernah meminta kamu mencintaiku sejak awal. Aku hanya berharap suatu saat kita bisa saling memahami. Dan kalau cinta itu datang, aku akan sangat bersyukur." Kata-kata itu menyentuh hati Nina. Ia menoleh, menatap wajah Raka yang serius namun penuh kehangatan. Saat itu, ia menyadari bahwa cinta memang mulai tumbuh, perlahan, namun nyata. Hari-hari berikutnya, cinta mereka tumbuh semakin nyata. Raka sering mengejutkan Nina dengan hal-hal kecil, seperti membawakannya bunga segar dari kebun, atau mengajaknya berjalan-jalan di taman yang sepi. Di setiap momen, Nina merasakan kehadiran Raka sebagai sosok yang bukan hanya suami, tetapi juga sahabat, tempatnya bersandar. Dan di malam yang tenang, ketika Raka dengan lembut menyentuh wajahnya dan berbisik, "Aku mencintaimu," Nina tidak ragu untuk membalas, "Aku juga mencintaimu." Kehidupan yang dulu terasa seperti beban kini berubah menjadi anugerah. Tetapi ternyata Bu Mirna menganggap Nina tidak pantas menjadi menantunya. Karena sebenarnya Bu Mirna tidak setuju dengan pernikahan putranya. Tapi itu amanat mendiang suaminya yang tidak bisa dibantah. Awalnya ia lega karena hubungan Raka dengan Nina buruk, tapi ia mulai khawatir karena hubungan anaknya itu membaik dan makin mesra. Maka ia mulai memperlakukan Nina seperti pembantu, menyuruh-nyuruh melakukan pekerjaan rumah, dan menyindirnya karena status sosial.
Pagi itu, Nina sedang membersihkan ruang tamu. Rambutnya diikat sederhana, dan tangannya sibuk mengelap meja kaca dengan kain lembab. Ia melakukannya dengan hati ringan, sesuatu yang jarang ia rasakan beberapa bulan lalu. Hubungannya dengan Raka kini semakin hangat, dan setiap hari mereka berusaha saling mengenal lebih dalam. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama ketika suara nyaring Bu Mirna menggema dari arah dapur. "Nina," panggilnya dengan nada tinggi. Nina segera menghentikan pekerjaannya dan menuju ke dapur. Bu Mirna berdiri dengan tangan di pinggang, wajahnya penuh dengan rasa tidak suka. Di hadapannya, ada tumpukan piring kotor yang baru saja digunakan untuk sarapan keluarga. "Kenapa piring-piring ini belum dicuci? Apa kamu pikir kamu ini tamu di rumah ini?" sindirnya dengan nada tajam. Nina menelaluda. Ia ingin menjelaskan bahwa ia baru saja selesai membersihkan ruang tamu, tetapi ia tahu, alasan apapun tidak akan diterima oleh ibu mertuanya. "Maaf, Bu. Aku akan segera mencucinya." Bu Mirna mendengus. "Cepat selesaikan. Jangan males melezen. Kalau mau hidup enak di rumah ini, kamu harus tahu diri. Statusmu itu tidak lebih dari gadis kampung yang kebetulan beruntung menikah dengan anakku." Kata-kata itu menusuk Nina seperti belati. Namun, ia hanya menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Hari-hari berikutnya, sikap Bu Mirna semakin menyakitkan. Ia sering memanggil Nina di depan tamu-tamu mereka, menyuruhnya membuatkan teh atau menyiapkan makanan seperti seorang pelayan. "Kadang I minander Nina dengan halus, tapi kukup keras untuk didengar orang lain." "Memangnya di rumahmu dulu kamu pernah masak makanan seperti ini, Nina?" tanya Bu Mirna saat Nina menyajikan masakan untuk keluarga. "Ah ya, aku lupa. Di kampungmu pasti makanannya sederhana saja ya? Untung sekarang kamu punya dapur yang layak." Kepergian Raka untuk dinas menjadi awal dari hari-hari yang terasa lebih gelap bagi Nina. Di rumah megah itu, ia tidak hanya merasa sendiri, tetapi juga terjebak dalam tekanan yang semakin mencekik. Bu Mirna, yang sebelumnya masih menahan diri di depan Raka, kini sepenuhnya menunjukkan ketidaksukaannya pada Nina. Pagi itu, Nina sedang menyapu teras ketika Bu Mirna muncul dengan wajah masam. "Apa kamu tidak tahu cara membersihkannya dengan benar?" tegurnya tajam. Nina segera meletakkan sapunya. "Maaf, Bu. Aku akan membersihkannya lagi." "Tentu saja kamu akan membersihkannya," balas Bu Mirna dengan nada dingin. "Dan setelah itu, cuci tirai di ruang tamu. Oh, dan pastikan kamar tamu sudah rapi. Kalau tidak ada pembantu di rumah ini, berarti kamulah yang harus menggantikannya, mengerti?" Nina hanya mengangguk, menunduk untuk menyembunyikan air matanya yang mulai menggenang. "Hari itu Teresa panjang bagi Nina." Ia sibuk dari pagi hingga sore, mengerjakan berbagai tugas yang diperintahkan oleh Bu Mirna. Bahkan saat ia beristirahat sejenak di kamar, pintu diketuk keras. "Nina, apa kamu hanya tahu caranya bermalas-malasan? Bantu aku membawa belanjaan." Nina segera bergegas keluar kamar, tanpa membantah. Setiap kata Bu Mirna seperti cambuk yang menyakitkan, tetapi ia tidak punya pilihan selain menuruti semuanya. Malamnya, Nina duduk di sudut kamarnya, memeluk lututnya erat-erat. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi piyama yang ia kenakan. Ia merindukan kehadiran Raka, pria yang selalu memberinya rasa aman. Ia mengambil ponselnya, mencoba menghubungi Raka, tetapi suara operator memberitahu bahwa panggilan tidak dapat tersambung. Raka sedang berada di daerah terpencil untuk tugasnya, dan sinyal di sana sangat buruk. "Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan." Dalam kegelapan kamar, Nina memeluk dirinya sendiri, mencari kekuatan yang entah ada di mana. Beberapa hari kemudian, Nina sedang menyiapkan makan siang untuk Bu Mirna ketika tanpa sengaja ia menjatuhkan piring ke lantai. Suara pecahan piring bergema di dapur, dan seketika itu juga Bu Mirna muncul dengan wajah murka. "Apa yang kamu lakukan?"
Tidak becus bahkan untuk pekerjaan sekecil ini. Hardik Bu Mirna. Maaf Bu. Aku tidak sengaja, jawab Nina, suaranya gemetar. Maaf? Apa kamu pikir maaf bisa memperbaiki segalanya? Kamu ini benar-benar merepotkan. Aku sudah bilang sejak awal, kamu tidak pantas menjadi istri Raka. Kata-kata itu menghantam hati Nina seperti palu. Ia tidak membalas, hanya diam dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Ia berjongkok, memunguti pecahan piring sambil menahan tangisnya. Jangan menangis di depan aku, sindir Bu Mirna. Tangisanmu tidak akan mengubah kenyataan. Malam itu, Nina kembali ke kamarnya dengan tubuh lelah dan hati yang hancur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela. Langit malam penuh bintang, tetapi keindahannya tidak bisa menghibur hatinya yang terluka. Ia meraih ponsel, mencoba menulis pesan untuk Raka. Namun, jari-jarinya berhenti di atas layar. Ia tidak ingin Raka khawatir atau terbebani oleh masalah ini. Kalau aku sirda, apa Raka akan marah pada ibunya? Gemamnya Pelin. Ia tahu betapa Raka mencintai dan menghormati ibunya. Dengan berat hati, Nina menghapus pesan yang belum selesai itu. Ia kembali memeluk lututnya, membiarkan air mata mengalir hingga ia tertidur dalam kesendirian. Hari-hari berikutnya, Nina mulai kehilangan semangat. Ia melakukan semua pekerjaan dengan wajah kosong, seperti robot yang hanya bergerak karena perintah. Namun, di dalam hatinya, ada secercah harapan bahwa Raka akan segera pulang. Ia hanya bisa berharap bahwa saat Raka kembali, ia akan menemukan keberanian untuk berbicara. Hingga saat itu tiba, ia hanya bisa bertahan, meski setiap hari terasa seperti perjuangan yang tiada akhir. Malam itu, Nina duduk di tepi ranjang dengan tangan menggenggam erat selimut. Raka baru saja pulang dari perjalanan dinasnya, wajahnya terlihat lelah, tetapi Nina tahu ia harus bicara sekarang. Jika dibiarkan, luka ini akan semakin membesar. Rika, panggil Nina dengan suara pelan, tetapi kakap tigas untuk menarik perhatian suaminya. Raka menoleh sambil melepas dasinya. Ada apa, Nina? Nina menelan ludah, mencoba menguatkan diri. Aku ingin bicara soal wajah Rika seketika berubah. Ia menghela napas panjang. Nina, kalau ini tentang ibu lagi, aku harap kamu bisa lebih memahami beliau. Ibu memang keras, tapi. Raka, dengarkan aku dulu, potong Nina, suaranya bergetar. Selama kamu pergi, Ibu memperlakukan aku seperti pembantu. Dia sering menyuruhku mengerjakan ini itu tanpa henti, menyindirku, bahkan merendahkan aku. Rika menjeritkan kening. Apa kamu yakin kamu tidak salah paham? Ibu memang tegas, tapi aku rasa dia tidak mungkin melakukan itu. Nina menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak mungkin salah, Rika. Aku mengalaminya sendiri. Setiap hari aku menangis karena tidak tahan. Nina, potong Raka, nadanya mulai meninggi. Aku tidak suka kalau kamu berbicara buruk tentang ibu. Beliau sudah banyak berkorban untukku, untuk kita. Berarti kamu tidak percaya padaku? Tanya Nina, suaranya mulai pecah oleh tangis. Aku percaya kamu, tapi ini ibu kita bicarakan. Mungkin kamu hanya terlalu sensitif, jawab Raka dengan nada dingin. Kata-kata itu seperti tamparan bagi Nina. Ia berdiri, dadanya terasa sesak. Aku tidak mau tinggal di sini lagi, Raka. Kalau kamu tidak percaya padaku, lebih baik aku pulang ke rumah orang tuaku. Nina, tunggu. Raka juga berdiri, mencoba menahan Nina yang mulai berjalan menuju pintu. Kamu bicara apa? Kamu mau pergi begitu saja? Nina berbalik, air matanya mengalir deras. Apa yang harus aku lakukan, Raka? Aku sudah mencoba bertahan, tapi kamu bahkan tidak percaya padaku. Aku tidak kuat lagi. Aku ingin pulang. Sejenak, kamar itu dipenuhi keheningan.
Hanya terdengar isakan Nina yang mencoba menahan tangisnya. Raka menatap Nina dengan ekspresi campur aduk, antara marah, bingung, dan bersalah. "Nina," akhirnya Raka berkata, suaranya lebih lembut. Ia mendekat, mengulurkan tangannya untuk memegang bahu Nina. "Maafkan aku." Nina menoleh, terkejut dengan nada suaranya yang berubah. "Aku tidak seharusnya langsung menyalahkanmu," lanjut Raka, matanya penuh penyesalan. "Aku tahu kamu tidak mungkin berbohong. Aku terlalu bingung menerima ini semua." Nina masih terisak, tetapi tidak menolak ketika Raka menariknya ke dalam pelukan. "Maafkan aku, Nina," bisik Raka. "Aku janji, aku akan memperhatikan ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi, bahkan kalau itu ibu sekalipun." Nina terdiam dalam pelukan Raka. Tangisnya perlahan mereda, meski hatinya masih terasa perih. Namun, kehangatan di pelukan suaminya memberi sedikit harapan bahwa semuanya akan membaik. Malam itu, Raka duduk di ruang kerjanya, matanya terpaku pada layar laptop. "Beberapa hari sebelumnya, saya memutuskan untuk memasang CCTV di rumah tanpa sepengetahuan saya apapun, termasuk Nina." Ia merasa ada yang tidak beres setelah mendengar cerita istrinya dan sikap ibunya yang mulai terlihat ganjil. "Saya ingin memastikan kebenaran sendiri, tanpa bergantung pada kata-kata saya apapun." Ia mengklik folder berisi rekaman dari kamera yang tersebar di berbagai sudut rumah. Awalnya, tidak ada yang mencurigakan, hanya kegiatan sehari-hari biasa. Namun, ketika ia memutar rekaman dari dapur, sesuatu membuat tubuhnya menegang. Di layar, terlihat Bu Mirna berdiri di depan Nina, yang tampak sibuk mencuci piring. "Nina, apa kamu ini benar-benar tidak punya otak?" Suara Bu Mirna terdengar tajam melalui rekaman. "Lihat. Jelas ini masih ada bekas lipstick. Apa kamu tidak bisa mencuci dengan benar?" "Maaf Bu," jawab Nina, suaranya pelan dan gemetar. "Aku akan mencucinya lagi." "Jangan hanya minta maaf. Lakukan dengan benar. Kalau aku tahu kamu sebodoh ini, aku tidak akan membiarkan Raka menikah denganmu." Bentak Buletin Mirna. Raka membeku. Tangannya mengepal kuat di atas meja. Ia melanjutkan memutar rekaman lainnya, kali ini dari ruang tamu. Di layar, Bu Mirna tampak duduk di sofa dengan sikap angkuh, sementara Nina sedang berlutut membersihkan karpet. "Kamu pikir kamu pantas tinggal di rumah sebesar ini? Kalau bukan karena aku, kamu pasti masih hidup di kampung itu, makan nasi jagung atau apapun makanan murahan yang kalian makan di sana," sindir Bu Mirna, sambil meminum teh dengan santai. Nina tidak menjawab, tetapi dari sudut kamera, Raka bisa melihat istrinya mengusap pipinya dengan cepat, tanda bahwa ia menangis. "Kamu itu cuma beruntung menikah dengan anakku. Jangan harap aku akan menerimamu sebagai bagian dari keluarga ini," lanjut Bu Mirna. Rekaman itu berhenti, tetapi Raka tidak bergerak dari tempatnya. Ia menatap layar dengan rahang mengeras, napasnya terdengar berat. Hari itu, Raka pulang lebih awal dari kantor. Sesuatu di dalam dirinya terasa tergerak, sebuah perasaan yang tak bisa ia pendam lebih lama. Rekaman CCTV yang ia lihat beberapa hari sebelumnya menghantuinya. Ia merasa dikhianati, dan rasa bersalah menghimpit dadanya. Ia menyadari betapa selama ini ia tidak memberi kesempatan kepada Nina untuk berbicara jujur, tidak memberi ruang bagi istrinya untuk mengungkapkan perasaannya. Di dalam mobil, Raka menahan diri, tetapi di dalam hatinya, amarah berkobar. Setiap langkahnya menuju rumah semakin mendekatkan dirinya pada ledakan yang tidak bisa ia tahan lagi. Begitu ia masuk ke rumah, suara langkah kakinya menggema di lorong. Bu Mirna sedang duduk di ruang tamu, tampak sedang memandangi foto keluarga lama. Ketika ia melihat Raka, ekspresinya langsung berubah, tersirat rasa was-was. "Ibu,
Suara Raka terdengar sangat keras, membelah keheningan. Ibu harus menjawab semuanya sekarang. Bu Mirna terkejut dan langsung berdiri. Raka, kenapa kamu pulang begitu cepat? Ada apa? Aku sudah melihat semuanya. Raka hampir berteriak. Aku sudah melihat bagaimana ibu memperlakukan Nina. Aku sudah melihat bagaimana ibu menghina dan merendahkan dia. Aku sudah cukup mendengar semuanya. Bu Mirna terlihat bingung, tetapi ada rasa takut yang mulai muncul di wajahnya. Apa maksud kamu? Apa yang kamu lihat? Jangan pura-pura bodoh, Ibu. Raka menyambar dengan kemarahan yang menggelegak. Aku tahu apa yang ibu lakukan. Aku tahu semua yang ibu katakan tentang Nina. Apa ibu pikir aku tidak akan tahu? Raka, tolong. Tenanglah, kata Bu Mirna cemas, mencoba menenangkan putranya, tetapi Raka sudah tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Ibu, katanya dengan suara yang penuh amarah, selama ini aku bodoh. Aku pikir Nina yang salah, aku pikir dia yang terlalu sensitif. Tapi ternyata, semuanya adalah karena perlakuan ibu yang kejam dan merendahkan dia. Wajah Bu Mirna semakin pucat. Ia mundur sedikit, ketakutan dengan kemarahan yang tak terkendali dari Raka. Aku sudah tahu ibu, lanjut Raka, nada suaranya semakin membentak. Selama ini aku terlalu membela ibu, dan aku tidak sadar bahwa aku sudah mengabaikan Nina. Aku mengkhianatinya. Bu Mirna, yang biasanya begitu angkuh, kini tidak berani menatap mata putranya. Raka, tolong, ibu tidak bermaksud begitu. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Perempuan itu, Nina, tidak seharusnya ada di hidupmu. Tapi Nina adalah istriku. Jawab Raka, hampir berteriak. Dan aku mencintainya. Kenapa ibu tidak bisa menerima kenyataan itu? Kenapa ibu harus membuat hidupnya menderita seperti ini? Raka berjalan maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Bu Mirna yang kini tampak cemas. Kenapa, Ibu? Kenapa harus menyakitinya? Kenapa harus merendahkannya? Apa dia tidak cukup baik untuk menjadi istri aku? Di tengah ledakan amarah Raka, tiba-tiba bulat dan Mirna terdiam. Matanya yang sebelumnya penuh kekuatan, kini mulai berkaca-kaca. Kamu tidak tahu, Raka, katanya pelan, namun suaranya bergetar. Kamu tidak tahu betapa ibu merasa cemas jika kamu memilih Nina. Ibu hanya ingin kamu bahagia, dan menurut ibu, perempuan itu tidak cukup baik untukmu. Raka tersentak. Ibu tidak pantas mengatakan itu tentangnya. Nina adalah wanita yang baik. Dia tidak pernah memanfaatkan aku. Dia mencintai aku dengan tulus. Suasana semakin tegang, dan Raka bisa merasakan hatinya benar-benar meledak. Ia merasa dikhianati, tidak hanya oleh ibunya, tetapi juga oleh dirinya sendiri yang selama ini telah membiarkan ketidakadilan itu berlangsung. Di kamar, Nina yang mendengar suara pertengkaran hebat itu akhirnya memberanikan diri keluar. Ia terkejut melihat Raka berdiri di depan Bu Mirna, tampak begitu marah, sementara Bu Mirna hanya bisa terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Nina, Raka berkata dengan suara yang lebih lembut ketika melihat istrinya berdiri di ambang pintu. Aku minta maaf. Aku sudah salah selama ini. Nina menatap Raka dengan mata yang penuh kesemasan. Raka, kamu marah sekali. Aku tahu Nina, jawab Raka, suaranya serak karena menahan emosi. Aku marah karena aku sudah terlalu lama membiarkan ibu memperlakukanmu dengan buruk. Aku tidak pernah mendengarkanmu. Dengan langkah pelan, Nina mendekat, dan Raka meraih tangannya, meremasnya erat. Semua ini salah aku, Raka melanjutkan, suaranya penuh penyesalan. Aku tidak pernah tahu apa yang kamu rasakan, Nina. Aku tidak tahu betapa buruknya perlakuan ibu kepadamu. Tapi sekarang aku tahu. Aku berjanji,
aku akan selalu di sisi kamu, melindungi kamu dari siapapun. Di dalam hatinya, Nina merasakan kehangatan. Meski semuanya terasa kacau dan penuh dengan emosi yang meledak, ada secercah kebahagiaan dalam dirinya. Rasa sakit yang ia rasakan selama ini mulai sedikit terobati oleh pengakuan dan perubahan Raka. "Terima kasih Raka," Nina berbisik dengan suara lembut, mencoba menahan air mata yang mengalir. Raka menatap Nina, dan untuk pertama kalinya, mereka berbagi pandangan penuh kepercayaan. Ia tahu bahwa meski perjalanan mereka tidak mudah, setidaknya sekarang mereka bisa berjalan bersama, menghadapi semuanya sebagai pasangan yang saling mendukung. Raka meraih tangan Nina, menggenggamnya erat. "Aku janji, mulai sekarang aku akan selalu ada untukmu. Aku akan melindungimu, tidak hanya dari Bu Mirna, tetapi dari siapapun yang berani menyakitimu. Kamu adalah bagian dari hidupku yang paling berharga, Nina. Dan aku tidak akan biarkan apa pun mengancam kebahagiaan kita." Air mata Nina mulai mengalir, tetapi kali ini, itu bukan lagi air mata kesedihan atau sakit. Itu adalah air mata kebahagiaan, air mata yang muncul karena akhirnya ia merasa dihargai, dipahami, dan dicintai dengan tulus. "Aku tahu kamu selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk kita berdua, Raka," bisiknya dengan lembut, "dan aku tahu kamu tidak mudah untuk mengubah cara pandangmu. Tapi aku bahagia kamu sekarang sadar dan mau memperjuangkan hubungan kita." Raka menatap Nina dengan penuh perasaan. "Aku akan selalu berjuang untukmu, Nina. Aku tidak akan biarkan apapun menghancurkan kita. Kita akan mulai hidup yang baru." Bu Mirna, yang masih berdiri di tempatnya, memandang anaknya dengan ekspresi campur aduk, penyesalan, rasa sakit, dan juga kebingungan. Namun, dalam hati Raka, tidak ada lagi tempat bagi keraguan. Ia telah memilih untuk melindungi Nina, dan itu adalah keputusan yang tidak akan pernah ia sesali. Beberapa minggu setelahnya, Raka menepati janjinya. Ia memutuskan untuk membeli rumah baru, jauh dari hiruk-pikuk keluarga besar dan jauh dari Bu Mirna yang selama ini membuat kehidupan mereka tidak tenang. Rumah baru itu adalah simbol bagi Raka dan Nina, sebuah tempat di mana mereka bisa memulai hidup baru tanpa gangguan, di mana mereka bisa saling mencintai dan mendukung tanpa ada intervensi. Pindah ke rumah baru memberikan kedamaian bagi mereka berdua. Raka merasa lebih lega karena tidak ada lagi tekanan dari keluarganya, terutama Bu Mirna. Ia berusaha untuk menenangkan Nina dan membuatnya merasa dicintai setiap hari, memberi perhatian lebih, dan selalu ada saat Nina membutuhkan dukungan. Namun, meskipun mereka telah pindah dan mulai membangun hidup baru, Bu Mirna tidak tinggal diam. Beberapa kali ia menghubungi Raka, berharap anaknya akan kembali seperti dulu, seperti masa-masa ketika mereka masih dekat. Tetapi Raka, dengan tekad yang kuat, tidak lagi menanggapi. Suatu sore, Raka menerima pesan dari ibunya yang meminta uang belanja. "Raka, ibu benar-benar minta maaf. Ibu tahu ibu telah salah. Tolong, bantu ibu sekali ini. Ibu butuh uang untuk belanja, ibu tidak bisa hidup tanpa bantuanmu. Ibu merindukanmu." Raka menatap pesan itu dengan wajah yang tak terbaca. Ia tahu Bu Mirna sedang berusaha meraih simpatinya lagi, mencoba memanipulasinya dengan rasa bersalah. Tetapi kali ini, Raka tidak tergoyahkan. Dengan hati yang berat, tetapi mantap, ia memutuskan untuk tidak mengirimkan uang. Ia tahu bahwa jika ia kembali memberi Bu Mirna uang, itu hanya akan membuka pintu bagi pengaruh negatif dalam hidup mereka. "Ibu," jawab Raka, "aku sudah membuat keputusan. Kami sudah pindah dan memulai hidup baru. Aku tidak bisa terus memberi apa-apa. Ini bukan tentang uang, tapi tentang hubungan kami. Kami butuh jarak untuk bisa hidup tenang. Aku berharap kamu bisa mengerti." Pesan itu dikirim, dan Raka menatap layar dengan hati yang campur aduk. Ia merasa sedih,
tetapi juga merasa ada kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah sekian lama hidup di bawah bayang-bayang Bu Myrna, akhirnya ia bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaan Nina, dan untuk masa depan mereka berdua. Di sisi lain, Nina melihat Raka dengan mata penuh kekaguman. "Aku bangga padamu, Raka. Kamu akhirnya melindungi kita dengan cara yang benar." Raka mengangguk dan merangkul Nina dengan lembut. "Aku melakukannya untuk kita. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan, Nina. Dan aku akan memastikan itu terjadi, apapun yang terjadi." Malam itu, mereka duduk bersama di ruang tamu rumah baru mereka, jauh dari keributan dan intervensi. Dengan secangkir teh hangat, mereka berbicara tentang impian dan harapan mereka untuk masa depan. "Tidak ada lagi kata kuten, tidak ada lagi kesamasan, hanya kita main dan cinta yang tulus di antara mereka." Raka tahu, untuk pertama kalinya, mereka benar-benar bisa menjalani hidup dengan kebebasan, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Dan dengan Nina di sisinya, ia yakin apapun yang datang, mereka bisa menghadapinya bersama. Beberapa bulan setelah pindah ke rumah baru, Nina dan Raka mulai merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. "Sensiap pajai, mereka bangun dengan sinayaman, saling menyapa dengan penasinta, dan menikmati kebersamaan yang sederhana namun penamana." Kehidupan pernikahan mereka perlahan berubah menjadi lebih harmonis, jauh dari pertengkaran atau ketegangan yang dulu mengelilingi mereka. Di pagi hari, Raka seringkali membuatkan Nina secangkir kopi favoritnya dan menyarankan mereka untuk sarapan bersama di teras rumah, menikmati udara pagi yang sejuk. Suasana itu terasa sangat intim, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Raka yang dulu terkesan kaku dan sering sibuk dengan pekerjaannya kini lebih meluangkan waktu untuk Nina, berbicara tentang apapun, mulai dari hal-hal kecil hingga impian besar mereka di masa depan. Nina merasa lebih dihargai dan dicintai. Ia melihat Raka dengan pandangan yang berbeda. Sekarang, ia bukan hanya suami, tetapi juga sahabat yang bisa diajak berbagi segala hal. Mereka tertawa bersama, saling membantu di pekerjaan rumah, bahkan berbagi tugas memasak. "Sensiap malam, mereka duduk di ruang tamu dengan kaya lampu yang temaram, berbinkan tentang harapan dan impian mereka, sambil mendengarkan musik lembut yang memenuhi ruangan. Mereka juga sering menghabiskan waktu untuk jalan-jalan, menikmati kebersamaan di luar rumah. Makan malam di restoran Kessel yang romantis, menonton film bersama, atau sekadar berjalan berdua, di taman sambil bercakap-cakap ringan. Semua itu memberi mereka kedekatan yang semakin kuat. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana namun penuh kebahagiaan, Raka memegang tangan Nina dengan lembut. "Aku merasa sangat beruntung, Nina," katanya dengan senyum tulus. "Aku tidak tahu bagaimana bisa hidup tanpa kamu di sisiku. Setiap hari bersamamu adalah hari yang terbaik dalam hidupku." Nina menatapnya dengan mata yang penuh kehangatan. "Aku juga merasa begitu, Raka. Semua yang kita lalui, semua yang kita bangun, itu terasa lebih indah karena ada kamu di sisi aku." Raka tersenyum dan tanpa berkata lebih banyak, ia meraih wajah Nina dengan lembut dan mencium keningnya. "Kita akan selalu bersama, Nina. Aku janji, tidak ada yang bisa memisahkan kita." Malam itu, dalam pelukan satu sama lain, mereka merasa lebih dekat dari sebelumnya. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghalangi mereka. Kini, hanya ada cinta yang tumbuh semakin dalam dan kebahagiaan yang mereka ciptakan bersama.